Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini kami akan memperkenalkan sebuah konsep hunian yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, namun sebagai ruang hidup yang tumbuh bersama alam dan penghuninya. Kami menamainya Loka Pradinta, di mana Loka berarti tempat dan Pradinta berarti tumbuh. Dua kata ini menjadi fondasi filosofi yang kami usung bahwa sebuah rumah tidak hanya terdiri secara fisik, tetapi juga berkembang, beradaptasi, dan memberikan kehidupan bagi lingkungan di sekitarnya. Anggota kelompok kami ada Satrio Walujati Almai, saya Ahmad Taki Ramadan, dan Natasha. Selanjutnya, rumah kami ini berlokasi di Jalan Kavling Surya, lebih tepatnya pada latitude dan longitude berikut. Next. Dengan denah rumah, yaitu denah lantai satu dengan berbagai fasilitasnya seperti kolam, tangki air, garasi, eh, ART, terus tempat sampah, dan berbagai macam furnitur yang bisa diisi sesuai dengan kegunaan ruangan dari masing-masing penghuni. Next, untuk lantai 2 di sini berfokus pada kamar-kamar tidur serta ruang ibadah, di mana di sini lebih private dan digunakan sebagai sarana untuk beristirahat dan bermain di keluarga. Selanjutnya ada gambar tampak rumah dalam bentuk 3D yang sudah dirender, di mana ada tampak depan dengan bagai berikut, ada tampak belakang, tampak samping kanan dan samping kiri. Sini terlihat rumah kami ini bukan hanya rumah, tetapi ada sebagian area hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai bukti kepedulian terhadap lingkungan. Next, ada detail bagian dalam pada lantai satu dan lantai 2 seperti yang ada di denah tadi, namun ini dalam bentuk 3D-nya agar lebih terlihat jelas. Di sini, di mana ruangan-ruangan ini eh, dapat diterapkan pada konsep rumah kami. Next, ada tampak isometrik dari samping ya. Jadi dapat terlihat lagi dari samping lebih jelas ada garasinya tuh, ada pohon dan ada toren air dan tangki air yang sudah tersedia. Nah, ini dia konsep umum desainnya yaitu rumah tumbuh dua lantai. Bangunan terdiri dari dua lantai plus mezanin plus pavilion belakang sehingga memisahkan area privat dan publik. Nah, rumah ini tuh dirancang untuk keluarga 6 orang sehingga zonasi ruang harus efektif dan nyaman. Lantai satu digunakan sebagai ruang publik, ruang tamu, ruang keluarga dapur, sedangkan lantai 2 digunakan untuk kamar tidur dan ruang privat lainnya. Rumah ini mengusung rumah tumbuh diterapkan dengan fondasi yang memungkinkan perluasan vertikal di masa depan, yaitu dapat meninggikan lantai satu atau dua lantai lagi. Next, ada nilai-nilai dari prinsipnya yaitu ASD, Appropriate Site Development, di mana ada kriteria lokasi, kondisi tapak, pemanfaatan lahan dan kenyamanan lingkungan. Tapak tadi yang berada di Jalan Tumapel nomor 5 Bogor dengan lingkungan pemukiman padat dengan suhu 23 sampai 28 derajat dan curah hujan tinggi. Eh, Lokasi rumah terdapat sekolah, masjid dan pasar dalam radius kurang dari 600 meter sehingga mendapatkan dukungan aktivitas harian tanpa kendaraan pribadi. Next ada denah tapak dengan orientasi timur barat untuk memanfaatkan pencahayaan pagi serta lahan dengan ruang terbuka hijau tadi dapat dijadikan taman, kolam biopori serta area resapan. Selanjutnya ada energi efisiensi dan conservation di mana dengan kriteria submeteran, pencahayaan buatan serta pengondisian udara, di mana rumah memiliki submeteran listrik untuk memantau penggunaan listrik pada salah satu komponen dan melakukan perhitungan listrik sendiri pada kebutuhan rumah.
Selanjutnya menggunakan LED dan elektronik ballast untuk pencahayaan di dalam rumah agar hemat dan ramah, ramah lingkungan. Selanjutnya, rumah mampu memberikan kondisi termal yang nyaman bagi penghuni tanpa penggunaan AC. Di sini dapat terlihat sirkulasi dari simulasi sirkulasi udara agar tetap nyaman. Next ada eh, kriteria reduksi panas, peranti rumah, dan sumber energi terbarukan, di mana untuk mereduksi panas, kita menggunakan cat dinding luar berwarna putih atau warna terang sehingga memantulkan cahaya matahari dan dinding tidak menyerap banyak panas. Selanjutnya, menggunakan peralatan elektrik pada rumah yang berlabel hemat energi minimal sebanyak 75% dari total daya watt peralatan elektrik. Dan selanjutnya dilengkapi juga dengan panel surya 1,5 kWp. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, selanjutnya ada analisis dari kebutuhan listrik dari rumah kami. Di sini ada terlihat kita memakai semua itu lampu LED dengan yang paling tinggi itu ada di kamar tidur dan dapur menggunakan LED 18 watt. Terus untuk jumlah stop kontaknya yang terbanyak itu ada di kamar tidur dengan total kapasitas sebesar 3000 watt. Next. Oke, di sini kita juga menggunakan pompa dengan jumlah 125 watt. Dan di sini ada juga jumlah exhaust dan fan dengan total 2320 watt. Next. Rumah kami juga menggunakan alat smart home. Di sini ada smart socket yang paling banyak berjumlah 30 dan untuk 1 wattnya itu sebesar 30 dan total dari semua alat smart home yang kita gunakan sebesar 304 watt. Next. Oke, untuk hasil akhirnya di sini total watt yang kita gunakan untuk kebutuhan listrik pada rumah kami yaitu sebesar 11.107 watt atau 11,1 kilowatt. Next. Oke, untuk kriteria berikutnya ada water conservation. Di sini kita menggunakan penggunaan air hujan, penggunaan air limbah, dan alat keluaran hemat air. Untuk penggunaan air hujan, di sini kita memiliki eh, kapasitas penampungan air hujan sebesar 500 liter. Dan air hujan ini akan digunakan kembali untuk flush toilet dan untuk menyiram tanaman. Kemudian untuk skor penghematan air itu sebesar 6 sampai 7 dengan flush toilet yang kita miliki itu sebesar 4 liter per flushnya. Kemudian ada septic tank. Kita menggunakan septic tank yang memiliki filter sehingga dapat memproses air limbah dan aman bagi lingkungan. Next. Kita juga ada meteran air dan irigasi hemat air. Untuk meteran air ini eh, kita memiliki di sumber primer dan kita melakukan juga untuk perhitungan kebutuhan airnya. Kemudian untuk irigasi hemat air kita menggunakan air hujan yang sudah ditampung dalam penampungan air hujan tadi dan digunakan sensor juga untuk menyiram tanamannya. Next. Nah, di sini ada contoh perhitungan dari water conservation. Di sini ada desain kapasitas dari penampungan air hujan. Lihat di sini bahwa kapasitas kami itu sebesar 502,95 liter dan untuk desainnya itu sebesar 0,6 meter kubik. Di sini juga ada perhitungan kebutuhan air dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Oke, untuk kriteria selanjutnya itu building environment management. Untuk kriterianya itu ada panduan bangunan rumah, pengelolaan sampah, dan desain dan konstruksi berkelanjutan. Jadi kita memiliki tempat untuk melakukan pemilihan sampah eh, akan sehingga bisa mengurai sampah organik dan memilahnya berbeda dari sampah anorganik. Kemudian ada rumah kami memiliki dokumen bangunan seperti gambar teknik, RAB, dan file as-built drawing.
Selanjutnya ada pengerjaan rumah yang dilakukan oleh tenaga ahli perencanaan dan pembangunan konstruksi. Next. Kriteria berikutnya ada MRC atau Material Resources and Cycle. Sini ada pemilihan material ramah lingkungan, lokal, dan tahan lama. Untuk material utama itu banyak berupa bata ringan, beton bertulang, dan atap metal berinsulasi panas. Kemudian kita menggunakan cat low VOC atau volatile organic compound untuk menjaga kualitas udara dalam ruangan. Berikutnya kita menggunakan furnitur atau bagian tertentu yang memakai kayu, reklamasi, dan besi bekas, sehingga mengurangi sampah konstruksi. Next. Untuk MRC juga kita melakukan pemilihan material ramah lingkungan, lokal dan tahan lama. Di sini mayoritas material itu berasal dari produksi lokal. Kemudian beberapa bagian bagian rumah itu menggunakan panel prefabrikasi. Oke, untuk kriteria berikutnya itu ada IHC atau Indoor Health and Comfort. Sini kriterianya itu ada kesehatan penghuni, kenyamanan visual, sirkulasi udara, dan kualitas ruangan. Di sini kita menggunakan ventilasi alami dan bukaan yang besar, sehingga udara segar bisa masuk. Kemudian yang kedua itu ada pencahayaan alami, bisa masuk ke ruangan melalui bukaan. Kemudian berikutnya ada material bangunan yang aman, atau bebas asbes, timbal, dan merkuri. Next. Kemudian di sini ada pengaturan ruang yang nyaman secara spasial bagi keluarga. Kemudian ada material dinding yang lebih baik sehingga dapat meredam kebisingan di kamar tidur. Serta kita memiliki ruang mezanin sebagai area baca dengan cahaya dan ventilasi yang baik. Oke, secara keseluruhan dari total nilai yang kita dapatkan itu sebesar 75 sehingga rumah kami dikategorikan sebagai platinum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita juga menganalisis struktur dari rumah dan di sini ditampilkan ada displacement dari rumah yang menunjukkan seberapa jauh pergeseran dari pondasi ketika menahan beban. Di sini semakin warnanya merah menuju oranye itu artinya memiliki area dengan lentutan terbesar, kemudian kuning ke hijau itu dengan lentutan yang sedang, sedangkan area warna biru adalah area dengan pengendutan kecil atau stabil. Next, ini adalah untuk nilai displacement-nya area. Next, lalu ini adalah pemodelan dari fondasi yang ada di rumah kami. Oke, next. Di sini kami juga menyajikan denah struktural dari lantai 1 dan lantai 2. Dapat dilihat di gambar berikut. Kemudian untuk desain 3D-nya, di sini ada tampak atas dari lantai 1 dan lantai 2 yang dapat dilihat di gambar berikut. Lalu juga ada bagian yang ada di luar rumah seperti penampungan air hujan, kemudian pengolahan sampah, lalu ada meteran listrik, taman, dan juga panel surya. Untuk bagian dalam rumah di sini ada ruang tamu, lalu ada ruang makan, tempat ibadah, lalu ada dapur dan juga laundry room. Di sini juga untuk kamar tidur kami menyediakan beberapa desain yang dapat dilihat di slide berikut. Untuk lebih jelasnya di sini ada video yang dapat ditonton. Di sini dari pintu depan akan langsung masuk ke ruang tamu. Kemudian jika kita uh, lurus sedikit di sini kita akan menemukan uh, satu ruang kamar mandi dan di sebelah kamar mandi ada satu ruang kamar tidur
eh, dengan satu bed dan dua lemari. Kemudian di sebelah kiri kita dapat langsung menuju ke ruang keluarga yang terdiri dari sofa, lemari, kemudian juga eh, TV, dan di sebelah ruang keluarga di sini ada ruang meja. Kemudian di sebelah kiri dari ruang keluarga kita bisa langsung ke ruang dapur dan ruang makan. Di sini ruang makan dan ruang dapur eh, menjadi satu. Kemudian di belakang terdapat laundry room untuk mencuci cuci pakaian. Itu adalah fasilitas dari ruangan-ruangan yang ada di lantai satu. Kemudian kita akan naik ke lantai dua. Di sini adalah area yang lebih privat karena uh, mempunyai banyak kamar tidur dan tadi adalah tempat ibadah. Ini adalah kamar tidur. Uh, Kemudian di sini juga ada desain dari kamar tidur lainnya. Ini adalah kamar tidur utama yang memiliki kamar mandi dalam dengan furnitur seperti TV, seperti lemari, kemudian meja belajar, eh, dan tempat tidur. Total di lantai dua ini terdapat tiga kamar tidur dan juga satu kamar tidur utama dan satu eh, kamar mandi luar yang dapat dilihat di video berikut. Ini adalah eh, kamar tidur lainnya dan di sini adalah contoh penampakan dari luar. Untuk setiap kamar tidur di sini kami menyediakan balkon yang langsung menghadap ke pemandangan Gunung Salak. Ini adalah penampakan dari rumah dari berbagai sisi. Oke, baik next. Setelah kita melakukan desain dan berbagai analisis, di sini kami juga memberikan rencana anggaran biaya, yaitu dari pekerjaan persiapan. Di sini ada beberapa poin yang nantinya akan memerlukan biaya sebesar 58.570.100 rupiah. Next. Lalu selanjutnya ada pekerjaan untuk lantai satu dan lantai dasar. Di sini yang pertama adalah pekerjaan tanah atau pasir yang memerlukan biaya sebesar 14.993.510,40 rupiah. Next. Lalu ada pekerjaan struktur eh, untuk lantai satu dan lantai dua. Ini adalah list pekerjaan struktur untuk setiap lantai, yang dimana setiap lantai akan memerlukan eh, biaya sebesar 515.991 koma 03125 rupiah. Lalu ada pekerjaan dinding, plesteran dan partisi, pekerjaan penutup lantai, pekerjaan atap dan plafon, pekerjaan pintu dan jendela, dan pekerjaan instalasi pipa dan air. Untuk masing-masing biaya dapat dilihat di slide berikut. Lalu ada pekerjaan instalasi listrik dan juga aksesoris untuk lantai satu dan lantai dua. Sehingga uh, kita memerlukan jumlah biaya yaitu sebesar 708.558.466,76 rupiah. Kesimpulannya di sini untuk membangun rumah green building yang kami konsepkan memerlukan biaya sebesar 1 miliar
Rp5.146.162. Berikut adalah penjadwalan proyek yang sudah kami rancang juga. Apabila rumah ini mulai dibangun dari Januari, maka akan selesai di sekitar pertengahan Juni. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di slide berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk desain rumah green building. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.